Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elgi Deoni Firasti. Saya dari kelas Manajemen B non-reguler dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islami, karakteristik entrepreneurship, prinsip dan etika bisnis syariah, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, dan alasan saya ingin menjadi entrepreneurship itu sendiri apa sih? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan Islami. Konsep kewirausahaan Islami yang pertama adalah disiplin ilmu kewirausahaan. Maksudnya adalah kedisiplinan dalam wirausaha itu mengalami evolusi yang sangat besar. Yang kedua, objek studi wirausaha adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang dalam bentuk perilaku. Yang ketiga adalah hakikat kewirausahaan. Hakikat kewirausahaan adalah hakikat orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha. Yang saya akan jelaskan selanjutnya yaitu definisi kewirausahaan. Kewirausahaan yaitu perilaku mandiri yang mampu memadukan unsur cipta rasa dan karya atau pribadi yang mampu menggabungkan unsur idealisme, kreativitas, dan kepuasan mencapai prestasi yang maksimal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dalam berwirausaha. Yang pertama itu adalah takwa sebagai kerangka kerja. Sebagai pengusaha muslim, kita harus memiliki takwa agar usaha yang kita dirikan juga menjadi usaha yang membawa berkah terhadap sendiri-sendiri, keluarga maupun orang lain. Yang kedua adalah halal sebagai prioritas utama. Dalam berwirausaha, kita harus menyediakan barang atau jasa yang dalam keadaan halal. Yang ketiga adalah dapat dipercaya. Pentingnya Islam dalam mendorong para wirausaha agar selalu menjaga amanah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang pertama adalah niat ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah jujur, yang keempat amanah, yang kelima mengedepankan etika sebagai seorang muslim, dan yang terakhir adalah tidak melanggar prinsip syariah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah tentang etika memberdayakan kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah. Tujuan utamanya adalah ridha Allah, bukan hanya dunia yang digeluti saja, tetapi akhirat juga. Maka di sini berlaku hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, di tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maksud dari seseorang memberi atau bersedekah apapun, itu lebih baik daripada yang diberi. Konteks ini, tangan di bawah itu tidak memperlihatkan adanya suatu usaha untuk kemakmuran dunia, sedangkan tangan di atas menggambarkan seseorang ada sebuah usaha untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang terakhir, saya akan menjelaskan alasan saya mengapa ingin menjadi entrepreneurship, yaitu yang pertama adalah saya dapat menjadi seorang yang mandiri secara finansial. Yang kedua, saya dapat menjadikan kreativitas saya dan hobi saya menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi diri saya. Dan yang terakhir adalah saya dapat membantu banyak orang. Dalam berwirausaha, saya dapat membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.